Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua orang, semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok ataupun resonate untuk semuanya. Silahkan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan yang terbaca kali ini energinya bukan energi yang sedang kalian alami atau energi seseorang yang kalian pikirkan atau mungkin juga bukan eee, permasalahan yang kalian alami, ya. Berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu, oke? Jadi simak baik-baik dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pemahamannya pun juga akan setengah-setengah, seperti itu. Energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang bukan keduanya, bukan energi kalian juga bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, berarti bacaan ini mungkin untuk orang lain ya, bukan untuk kalian. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri, silakan personal reading, pertanyaan-pertanyaan pribadi silakan personal reading bukan di komentar ya. Untuk soal personal reading nanti akan saya bahas di akhir video ya supaya tidak mengganggu pembacaan hari ini. Dalam membacakan kartu tarot dalam setiap konten saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta, apapun yang ingin semesta sampaikan kepada kalian ya. Permasalahan apapun akan saya bacakan, seru nggak seru, asik nggak asik ya. Baik buruknya akan saya sampaikan semua. Silahkan kalian bijak-bijak dalam menyikapinya dan menyesuaikan apakah bacaan itu memang cocok untuk kalian atau tidak ya. Saran saya, ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau memang positif, jadikan wacana ya. Jadikan masukan-masukan mungkin sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan atau membuat keputusan ya. Oke, kita mulai untuk cek energi terlebih dahulu. Permasalahan apa yang akan kita angkat hari ini? Kita pasrahkan kepada semesta, silakan tarik nafas dalam-dalam, kemudian fokuskan ya, rileks saja. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena dalam setiap pembacaan saya memang tidak menentukan judul. Judul itu nanti setelah saya mau upload, setelah selesai saya baca. Oke, kita mulai. Kita mau cek ya. Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, sudah gabung, terutama yang lama-lama ya. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa dan mungkin saya nggak akan sesemangat ini untuk sering membacakan kartu tarot ya. Terima kasih banyak, semoga berkah untuk kalian dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya ya, berikan likes, share, juga komentar-komentar yang positif untuk channel ini. Terima kasih. Oke. Dalam membacakan kartu tarot saya lebih banyak ngobrolnya ya daripada hanya mengartikan kartu ya, karena tarot reader itu bukan hanya baca kartu tapi juga menyampaikan intuisi ya. Wisdom ini tentang satu kebijaksanaan atau kebijakan ya. Ini adalah orang-orang yang mulai belajar untuk bijak ya. Kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan sekarang ingin bijak aja lah. Saya ingin jadi orang yang baik, saya nggak mau gegabah, saya harus melangkah itu sekarang sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Saya mau melangkah dengan energi yang positif sehingga saya berharapnya akan menghasilkan hal-hal yang positif pula untuk saya. Bagus ya. Kemudian di sini tapi ada insecurity atau tidak tegas atau perasaan gamang ya. Sebenarnya kalau niatnya sih ingin menjadi orang yang bijak, orang yang logis, orang yang realistis, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan ya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku termasuk norma agama, norma hukum, norma adat, norma keluarga ya, normatif sewajarnya pada umumnya manusia ya, di jalan yang benar. Tapi di sini sering dihadapkan dengan situasi kondisi yang membuat perasaan ya jadi gamang ya, pikiran jadi gamang. Kadang-kadang pelin-pelan masih fluktuatif sifatnya, itu tidak bisa tetap atau stabil, masih labil. Dan banyak gelisahnya, pingin bijak tapi ada aja gangguannya atau ada aja yang namanya keraguan yang muncul.
Siapa lagi kalau bukan perbuatan ini? Demit-demit ya, demit itu bukan berarti hantu ya, tapi lebih kepada, setan ya. Setan ada di dalam hati dan pikiran kita selalu ada ya, untuk mempengaruhi kita, memanipulasi pemikiran kita untuk sesuatu yang benar. Biasanya memang kalau orang mau baik, mau benar, godaannya itu banyak. Di antara yang nonton siapa yang merasakan saat ini seperti itu ya? Kalau memang kalian tidak sedang mengalami ini ya berarti memang bacaan ini bukan untuk kalian, ya. Jadi mohon maklum dan kalian bisa nonton video saya yang lainnya kalau yang ini nggak cocok. Oke, recovery ya, kesembuhan, penemuan kembali. Oke, saya lihat, banyak di sini memang yang ingin di jalan yang benar ya. Amin, semoga untuk kalian yang mencoba berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Ini memang, jatuh bangun sih ya, kayak lagunya Christina, lagu dangdut ya, jatuh bangun ya, tapi bukan mengejarmu sih ya. Jatuh bangun untuk mencapai satu titik di mana menjadi sosok seseorang yang bijak, yang realistis, yang waras, yang benar ya. Tapi di sini memang ada yang dalam proses recovery ya. Saya melihatnya mungkin memang pelan-pelan ya, semuanya serba proses, semuanya ada fase-fasenya memang tidak langsung dan tidak instan, butuh kesabaran dan perjuangan serta doa, ya enggak? Di sini victim, banyak di antara kalian ini memang banyak yang menjadi korban atas kekejaman dunia, iya. Artinya gini, mungkin ada yang namanya situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan yang pernah dilewati, atau masa-masa di mana mungkin hati pikiran kita itu di masa jahiliyah ya, masih belum, mendapatkan pencerahan atau awakening, spiritual awakening, di mana jiwanya belum bangkit. Dan sekarang ini memang bangkit merangkak pelan-pelan sih ya, ingin berusaha bangkit dengan benar ya. Membangun kerangka berpikir yang benar, yang baik ya, yang lurus. Tapi, memang tidak mudah apalagi kalau dulunya memang kalian itu adalah korban dari situasi atau dari, perbuatan seseorang. Terkadang memang sulit bangkitnya, biasanya itu karena masih banyak kekecewaan, banyak rasa sakit hati tidak terima ya, kesedihan, tapi yang mungkin belum bisa dihilangkan, mungkin belum bisa memaafkan seseorang, mungkin belum bisa menerima kenyataan ya, itu memang proses manusiawi manusiawi sekali. Tapi saran saya jangan terlalu menyalahkan pihak di luar diri kita, kalau kita seperti itu kita akan sulit, recovery-nya ini akan sulit ya, menyembuhkan diri itu sulit, menemukan diri kita kembali itu sulit ya. Jadi biasanya healing itu, langkah awalnya adalah, bisa berdamai dengan diri sendiri dan, menerima kenyataan sih ya, seperti itu. Kemudian di sini saya melihatnya sudah mulai mencoba joy atau menikmati hidup dengan mencoba untuk ceria kembali, riang kembali, menerima hal-hal di luar diri kita, terutama untuk orang-orang yang biasanya tertutup. Ya, sudah mulai membuka diri, sudah mulai membuka hati, sudah mulai membuka pikiran, ya. Amin. Kalau saya, eh, kalau banyak yang nonton mengalami seperti ini, saya doakan supaya proses healing dan proses recovery-nya segera, sehingga segera juga dapat menikmati kebahagiaan ya. Amin. Di sini banyak juga yang sedang, menyibukkan diri, recovery-nya itu orang bisa macam-macam ya. Bisa dengan sibuk dengan hobinya, ada juga yang banyak tidur, banyak makan ya. Karena mungkin lelah pikiran dan hati, menguras energi sehingga gampang capek ya. Sehingga mungkin banyak yang banyak tidur, banyak istirahat, it's okay, itu pilihan, pilih yang nyaman untuk kalian. Tapi jangan hanya berputar di situ, tapi ada satu target ya. Ada minimal progresnya itu menuju ya, menuju recovery itu tadi ya. Kemudian di sini tedeng aling-aling banyak sih di sini memang saya melihat godaan-godaan, halangan-halangan yang membuat kalian itu lambat.
untuk recovery, lambat untuk menyelesaikan proses healing-nya. Oke, di sini berusaha mencari, mempelajari, berusaha berjuang. Terutama untuk insting kalian yang kuat ya. Kalian itu sudah mulai mengasah semacam intuisi ya, tapi lebih kepada membentengi diri ya. Dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya itu duka cita yang bisa membuat kesulitan, membuat kesedihan dan membuat proses usaha kalian untuk healing itu gagal. Grief di sini kalian berusaha untuk membentengi. Saya melihatnya seperti itu teman-teman ya. Bagus sih kalau ini mah energinya saya lihat bagus sekali. Kalian mengalami ini atau tidak? Atau ini adalah seseorang yang sedang kalian pikirkan? Kalau memang bukan keduanya jangan ya teman-teman, mending kalian nonton video saya yang lainnya ya, karena ini general, sangat luas artinya, sangat umum ya, sangat berbagai macam energi masuk ke sini. Artinya bisa meluas, melebar luas. Maka dari itu saya akan ambil kartu itu banyak. Untuk apa? Untuk batasin. Supaya nggak ngawur, supaya nggak meluas kemana-mana. Seperti itu ya. Jadi ceritanya hanya soal ini sih, tapi coba kita lihat ya. Sebelum kalian healing ini, Eee, apa sih yang terjadi sehingga kalian ingin healing? Terutama ini ya, insecurity, ketidaktegasan, perasaan gamang. Untuk healing kok sulit ya, healing itu kok sulit? Iya sulit sih ya, sulit sebenarnya memang sulit ya. Tapi ya tergantung niat ya, kemauan keras. Sekeras apa kemauan ya dan tekadnya, seperti itu. Coba kita lihat ya, ceritanya seperti apa untuk lebih detailnya. Kenapa harus detail seperti itu? Kenapa nggak langsung? Supaya kita bisa mengerucut pada satu satu permasalahan ya, tidak terlalu gamblang gitu, ya karena ini general. Oke kita lihat ya ceritanya lebih lanjut. Kita lihat ya. Oke. Gimana alurnya? Gimana sih ceritanya? Gimana sih kisahnya? Sehingga kalian ingin healing ini loh, ya. Date. Berawal dari kalian ketemu dengan seseorang, ya. Kemudian bertemu dengan seseorang bisa jadi oke. Kemudian awalnya sih hanya ngedate ya, atau mungkin ketemu-ketemu biasa lah, ketemu-ketemu biasa, ngobrol biasa. Tapi relationship evolving to the next fase. Jadi hubungan kalian ini kemudian lanjut jenjang ya, dari hanya senyum-senyum, kemudian chatting-chatting, kemudian janjian, kemudian ketemu atau mungkin sering ketemu, kemudian tumbuhlah mungkin tumbuh perasaan ya, ketertarikan dan lain sebagainya, kemudian naik, tumbuh, dan tumbuh. Ya, seperti itu. Kemudian seperti apa? Setelah itu apa? 2 ya, nggak saya ambil. Saya cuma ambil 1 teman-teman. Oke. Lah kok kemudian ada satu hal yang sifatnya shocking attack ya, ada serangan yang tiba-tiba. Ini bisa jadi kabar atau sikap dia yang tiba-tiba mengejutkan kalian. Sehingga di sini membuat perasaan kalian sakit, sangat sakit dan bahkan mungkin sempat membuat hubungan kalian itu bisa mungkin jeda atau mungkin bahkan putus sama sekali. Seperti itu ceritanya. Ini terkait dengan hubungan bersama seseorang karena kartu tengahnya adalah date. Berarti terkait dengan pertemuan dengan seseorang atau hubungan dengan seseorang. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut ya. Oke. Wedding ring ya. Mungkin di sini banyak ya yang memang kalian terhubung dengan orang ini. Kemudian kalian mungkin banyak yang menikah ya. Mungkin ini pasangan sekalian ya. Beberapa seperti itu. Beberapa lagi ada skenario yang lain adalah kemudian kalian mungkin mengetahui ternyata orang ini ternyata sudah punya pasangan. Atau kalian sudah punya pasangan, mungkin kemudian kalian baru mengatakan bahwa sebenarnya saya ini punya pasangan.
setelah tumbuh cinta, setelah bukan hanya senyum-senyum, bukan hanya lihat-lihatan, bukan hanya chatting-an, bukan hanya ketemu. Setelah fase-fase itu terlewati, kemudian kalian semakin saling kenal dan saling dekat, kemudian ada berita bahwa pada punya pasangan nih, atau mungkin salah satu punya pasangan, atau mungkin setelah fase-fase itu kemudian kalian menikah. Nah, ternyata ya, ternyata kita lanjut. Ya, ternyata banyak kebohongan, Mas, ya. Ini topeng. Ternyata orang ini banyak topengnya. Atau kalian ya yang pakai topeng ya. Hide ya, not showing true feeling atau secara ini hide personify. Jadi menyembunyikan jati dirinya sebenarnya dia siapa. Kemudian terbukalah sebenarnya dia itu siapa ya. Sehingga di sini itu mungkin terkaget-kaget. Nah, mungkin setelah mengetahui ya atau mungkin setelah berjalannya waktu setelah kalian menjalin hubungan, kemudian mungkin kalian memutuskan untuk mencari satu titik atau satu jalan yang benar dulu ya, ini bagus sih. Untuk mencari satu kebijaksanaan atau kebijakan bagaimana menghadapi atau menyikapi hubungan ini ya. Tapi kegelisahan selalu melanda ya. Di sini karena shocking attack-nya di sini ya, di mana hal-hal yang sifatnya shocking moment ya, yang membuat itu terkenyut-kenyut ya, terkejut-kejut itu ya, makdek makjleb ya, itu sembuhnya susah sekali ya, susah sekali. Seakan-akan ya, kalau memang dalam proses ini di mana sampai di fase di mana saling mempercayai atau sudah sangat memberikan kepercayaan ya, sudah perasaannya sudah mungkin dari setengah sampai totalitas gitu ya. Sudah di-full-fullin gitu ya. Ternyata banyak kebohongan dan lain sebagainya. Itu kan sangat menyakitkan ya. Sehingga mungkin tadi saya melihatnya di sini victim. Mana tadi victim? Victim mana tadi? Victim ini ya. Jadi mungkin saya nih korban penipuan ya. Ditipu sama Dargombes ini gitu. Jadi sakitnya luar biasa. Seperti itu ternyata teman-teman. Ingin mencari satu titik tengah atau mungkin cari solusi. Ya yang jelas di sini ingin menyelamatkan diri lah ya. Terutama menyelamatkan jiwa dan hati pikiran kalian. Seperti itu. Ya. Apalagi di sini tuh yang sakitnya luar biasa sembuhnya kok susah ya. Iya ya teman-teman ya. Banyak yang sedang menyembuhkan luka batin tapi susah banget ya. Itu selalu teringat. Heartbreak, pain, rasa sakit selalu teringat. Terutama kalau ingat kebohongan-kebohongan dan kepalsuannya dia. Si seseorang yang pakai topeng ini loh. Ya. Ya, seperti itu. Terkadang di sini saya juga melihat ya. Kalau tahu ternyata kau seperti ini ya. Tahu gitu aku dulu nggak akan percaya, tapi aku bisa sampai percaya dan lain sebagainya totalitas sama kamu karena kau begitu baiknya di mataku. Ternyata kau penipu. Seperti itu. Kok gini ceritanya? Aku pikir tadi itu bagus. Ternyata enggak. Ternyata kalian tertipu ya, terbohongi, terdolimi ya. Coba saya lihat seseorang yang sudah membuat kalian shock, terkejut-kejut ya. Dan membuat kalian selalu sakit dan luka batin itu terlalu dalam ya. Sekarang saya lihat orangnya siapa ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau orang yang terbaca, energinya itu bukan orang yang menyakiti kalian. Jangan dipaksakan loh ya. Mungkin ini bacaannya untuk orang lain. Sering saya selalu mengingatkan seperti itu. Supaya nggak silly pihim ya. Supaya nggak salah paham. Coba saya lihat ya. Bagaimana energi seseorang ini. Sebenarnya dia itu seperti apa. Ya, kita lihat ya. Kalian cocokkan. Kalau memang nggak cocok dengan seseorang yang kalian pikirkan, ya jangan ya. Kita lihat ya. Seseorang yang penuh kepalsuan ya. Orangnya pakai topeng. Membuat kalian luka sekali hatinya. Yang membuatmu terluka gitu ya nanti ya judulnya. Sebenarnya energinya kita lihat ya. Cocok nggak sama seseorang yang memang pernah menyakiti kalian sehingga kalian luka batinnya dalam ya.
Dan kalian mungkin berusaha bijak antara memaafkan atau lebih kepada udah recovery ajalah, healing untuk diri sendiri, masa bodoh untuk dia, mungkin ya banyak juga yang seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kegelisahan sering datang juga. It's okay lah, manusiawi, namanya juga proses ya kan. Sekali lagi, di sini ada setan ya teman-teman. Setan itu memang aduh pinter banget ya. Lebih dekat dari urat leher kita ya. Tuh. Ini setan itu sering ganggu-ganggu ya. Membuat kita galau-galau, membuat kita ragu-ragu. Untuk jadi baik, waduh, digoda-goda terus. Pemikirannya lebih banyak sama hatinya yang digoda. Kita lihat ya, seseorang yang penuh kepalsuan ya, yang sudah menyakiti kalian. Siapakah sih dia? Oke. Orangnya sih memang kadang-kadang itu bisa bijak gitu loh ya. Bisa memberikan saran-saran ya. Baik gitu loh. Kemudian can turn any metal into gold, transmutated water into wine. Jadi orang ini itu apa ya? Kadang-kadang membuat kalian kagum. Ya. Kadang-kadang ada aja idenya ya, ada aja kreasinya atau sikap-sikap dia yang kadang surprising ya. Kadang-kadang nggak masuk akal tapi menyenangkan gitu ya. Dan orang-orang ini adalah orang yang sometimes ya. Jadi sometimes sometimes ya. Sometimes orang-orang ini ya terkadang kayak nggak pelit gitu loh. Kayak nggak pelit ya. Atau memang orangnya memang nggak pelit ya. Kalau memang orangnya pelit kadang-kadang kayak menampakkan kayak nggak pelit gitu loh. Seperti itu. Ada kalanya dia mengeluarkan uang yang kadang-kadang nggak disangka. Atau kadang-kadang dia sering memberikan surprise-surprise saya kira. Dan sering membuat kita kagum akan mungkin dia kasih support, kasih saran gitu ya. Bijak ya, wise banget ya. Wise dia bisa ya. Wise maksudnya. Itu. Ya. Oke. Orang ini ya. Mungkin kalian mungkin ini ya, sering-sering terkagum oleh mungkin kesederhanaan dia ya. Kesederhanaan dalam artian mungkin dia bukan orang, beberapa memang orang yang punya duit ya. Tapi kalau untuk yang tidak banyak duit, kadang-kadang hal sepele tapi berarti gitu menurut kalian. Ya, itu yang membuat kalian kadang-kadang terkindul-kindul ya. Terkindul-kindul itu apa ya? Termehek-mehek gitu loh. Wow gitu ya. Kemudian orangnya banyak yang bisa main musik ya. Banyak ya. Dia nggak bisa main musik, nyanyi aja fales gitu ya. Ya mungkin itu bagian kecil ya. Saya hanya bilang beberapa ya. Kemudian orangnya ramah sih, ramah ya. Rajin menjamah. Ramah ya, ramah. Ramah. Keramahan. Oke. Untuk di sini sebentar. Tapi orang ini membuat sakit ya. Orang ini memang luar biasa ya, bikin kalian sakit apa ini ya? Sakit banget, banget tell secret and thing hidden can make one shift. Jadi orang ini itu mungkin ya, kadang-kadang kejujurannya itu membuat kalian sakit ya. Kadang-kadang apa yang dia katakan sering membuat beban bagi kalian. Seperti itu. Kadang-kadang membuat kalian kepikiran. Oke, coba lanjut ya. Saya agak speechless. Wah, tak mampu berkata-kata sama orang ini. Energinya banyak feminin ya. Bukan berarti dia ini adalah semuanya wanita, enggak, bisa laki-laki juga, tapi yang energinya itu kayak orang yang gimana sih ya? Kalau wanita itu ya dalam satu hubungan itu kan lembut, perhatian ya. Saya merasakan banyak energi-energi yang orang care, orang yang kayak
bisa menarik gitu loh. Bukan orang yang ketus, bukan orang yang ramah, orang yang gitu loh. Yang mungkin banyak energi-energi kayak ngayomi. Siapa sih yang nggak suka dengan diperlakukan baik, diperlakukan lembut, diperdengarkan lisan-lisan yang baik, lisan-lisan yang lembut gitu ya. Orang ini modelnya seperti itu. Kemudian banyak ngomongnya itu enak gitu loh ya. Enak ya. Rasa stroberi. Word trees are hidden. Iya, kemudian orang ini banyak punya apa ya, clue-clue, banyak membuka kunci-kunci pikiran kalian sih. Itu yang membuat kalian mungkin tertarik sama orang ini. Ya, lanjut ya. Kurang satu. Inilah energi seseorang yang ternyata palsu itu tadi ya. Kalau baiknya sih baik sih mungkin ya energinya ya, tapi memberikan beban ini loh. Oke. Iya, kayaknya orangnya itu ilmunya banyak gitu ya. Ngasih masukan-masukan itu kayaknya mau masuk semua ya. Masuk Pak Eko gitu ya. Masuk Bu Eko. Jadi orang ini tuh kalau diajak berdebat pun enak gitu ya. Orangnya mau mendengarkan. Jadi enak gitu loh diajak komunikasi juga enak gitu. Ini karakter orangnya. Ini energi dia ya. Sehingga mungkin kalian senang, kemudian sekalian relationship evolving to the next fase. Jadi kalian oke, terus lanjut keterusan ya. Keterusan habis gitu ada sesuatu yang madeg, jebret ya. Jebret terus bikin kalian galau, bikin kalian heartbreak, bikin kalian sakit dan luka batin. Ini sih orangnya. Ya. Coba saya lihat. Kenapa sih segitunya kalian bikin kalian sakit hati ya? Saya jadi penasaran. Bentar. Kenapa sih? Apa sebenarnya ya yang terjadi membuat kalian luka batin? Saya cuma ambil 3 ya. Ambil 3 aja. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Kebohongan apa sih? Apa sih yang membuat kalian sampai sakitnya segitunya? Child. Ya. Banyak di sini kebohongan dia terkait dengan anak. Ya. Atau karena sifat dia yang sangat kekanak-kanakan. Ya. Terkait dengan anak ini adalah mungkin beberapa bilang, ternyata aku punya anak sama orang lain. Waduh, itu bener-bener syoknya. Atau apapun lah yang terkait dengan anak, aku nggak mau nyontohin kok contoh saya pertama langsung serem ya. Saya sendiri sampai bergidik. Ya. Kemudian di sini mungkin sampai mengorbankan anak juga ada di sini. Padahal dia kalau ngomong bagus ya. Kalau memberikan saran-saran, nasihat itu positif, itu kayak saya ya, sok positif ternyata orangnya. Ternyata setelah ketemu Bunda Julie ya, nama saya Julie. Bukan Julia, tapi Julie. Julie Hakim ya, Yulinya Hakim itu suami saya. Jadi saya ternyata orangnya ketus, jahat ya. Itu kan membuat orang kecewa ya. Ngomongnya baik, positif gitu ya. Ternyata orangnya jahat gitu ya. Apalagi mungkin dolim ya. Dolim sama anak kecil, dolim sama anak kalian. Di sini serem sih. Saya merasakan energi kesereman ya. Serem. Terserah, kalian silakan sesuaikan. Kalau memang tidak ada kaitan dengan anak atau dia adalah seseorang yang kekanak-kanakan, bukannya jangan pokoknya nggak pas sama bacaan ini ya jangan. Ya karena ini general. Berapa orang coba kalian lihat itu? Berapa yang nonton? Dari sekian banyak kalian mungkin hanya beberapa persennya. Oke. Ya, apa yang membuat kalian ini sakit hati? Ada mature woman.
Ada sosok mature woman ini bisa lebih tua, atau istri tua, atau pacar tua, maksudnya yang duluan ya, atau sosok-sosok seseorang dengan energi feminin yang lebih dewasa ya. Mungkin umurnya yang lebih banyak atau yang pemikirannya lebih dewasa. Karena sosok ini ya yang menyebabkan kalian itu syok dan luka batin. Mungkin contoh ya, aku sudah punya istri ya, atau mungkin saya nggak boleh sama ibu saya sama kamu. Nah, itu bisa ya. Silakan kalian sesuaikan. Pokoknya menyangkut dengan energi mature woman ya, seperti itu. Banyak yang perempuan ya, banyak energi perempuan di sini. Oke, lanjut ya. Apa iki? Oke, bad health. Di sini yang membuat kalian terkejut-kejut. Mungkin di sini adalah tentang seseorang ini ternyata sakit. Ya, kesehatannya itu tidak baik. Bisa kesehatan mental, bisa kesehatan fisik. Lo tiba no ya, ternyata orang ini sakit, mohon maaf. Mungkin jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, tidak dalam kondisi mental yang stabil. Ya. Apa disorder ya. Terus kemudian ada beberapa yang baru ngomong bahwa mohon maaf, ternyata saya nggak bisa punya anak gitu ya. Ini bisa terkait ya. Atau kalian sesuaikan. Yang jelas di sini adalah permasalahan tentang ketidakstabilan dalam hal kesehatan, bisa fisik, bisa mental atau jiwa, pikiran, psikologis, seperti itu. Oke? Padahal saya cuman bayangin ya, ketemu orang asik berhubungan ternyata NPD. Lama glodak mak jelek sakitnya luar biasa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai sini, kalau kalian tidak sama dengan apa yang saya bacakan, fix no debat. Bacaan ini bukan untuk kalian, untuk orang lain yang nonton video ini. Bisa dipahami? Oke? Oke, kita lanjut. Emang orang ini sebenarnya ya, terlepas dia bad health ya, kesehatan secara mental atau fisiknya sakit lah atau apa nggak sehat lah. Sebenarnya dibalik itu semua yang membuat kalian sakit, luka batinnya terlalu dalam ini ya. Sebenarnya energi dia kepada kalian seperti apa sih? Apakah sebenarnya dia itu tidak bermaksud ya, tidak punya maksud untuk menyakiti kalian, tidak punya maksud bohong atau malah sebaliknya? Atau malah dia itu memang niatnya memang busuk sama kalian, memang mau nipu, hanya ingin ambil manfaatnya aja untuk keuntungan dia sendiri. Coba kita lihat ya. Sebenarnya dia itu kepadamu energinya seperti apa? Energi dia kepadamu sebenarnya itu seperti apa sih ya? Aduh. Loh, piyama saya kelihatan ya. Sebenarnya yang bagus ya, pakai lengan panjang ya supaya nggak kelihatan tangannya yang gendut-gendut gini. Ya sudahlah. Bagaimana energi dia kepadamu? Lo 2, saya nggak ambil ya. Energi dia kepadamu seperti apa? Teman-teman saya nggak tahu ya. Kayaknya orang ini nih bisa kebalik ini. Ya. Di sini banyak perihal tentang keluar duit ya, keluar duit untuk happy ya. Bisa keluar duit, kalian yang keluar duit atau dia yang keluar duit. Kalau saya rasa energi dia kepadamu ini mengandung duit pokoknya ya.
kalau dia memang orang yang suka ngeluarin duit untuk kalian ya, sebenarnya energi dia ya pingin aja ngajak kalian seneng-seneng, ngajak ketemuan, ngajak traktiran gitu ya. Tapi kalau memang justru sebaliknya ya, ini yang payah ya. Setengahnya dia adalah orang-orang yang memanfaatkan ya kebaikan kalian ya, mengeruk kocek kalian, kebaikan hati kalian dalam hal mungkin karena kalian dermawan ya, suka ngasih ya. Terkadang di sini alasannya adalah anak-anak lah ya, atau mungkin dia merajuk ya, kayak anak-anak kalau nggak dikasih ya. Kasih permen aja, jangan kasih duit kalau dia merajuk kayak anak kecil ya. Yang jatuh satu ya. Oke. Kalau saya rasa soal perasaan, orang ini sih punya perasaan yang besar. Dia merasa bahwa kalian ya memang saling mencintai ya, terlepas dari kepalsuan lah, apalah, kemanfaatkan, tapi memang secara ini secara perasaan ya saling mencintai. Loh Bunda, kalau orang mencintai seharusnya kan tidak menyakiti ya. Memang seharusnya begitu ya. Tapi, bukan gini teman-teman, kadang-kadang kita itu tidak mau menerima bahwa banyak faktor ya, banyak faktor untuk, untuk terjadinya sesuatu ya terkadang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan niatan kita. Kalau niatnya sudah, tapi yang terjadi terkadang tidak sesuai ekspektasi ya. Kadang-kadang kita ingin bikin donat jadinya jadi kayak batu gitu ya, keras gitu. Itu kan sebenarnya niatnya sudah bagus dengan sungguh-sungguh ya, tapi yang terjadi apa? Kegagalan. Itu bisa. Seperti ini. Sebenarnya orang ini sayang sama kalian, sayang sih, sayang. Sayang dan dia juga merasakan bahwa kalian pun juga sayang sama dia. Ini sih energi dia kepadamu. Kita lihat lagi ya. Oke, the Fool. Cuman orang ini memang agak delodok ya. Delodok itu apa Bunda? Delodok itu kayak orang easy going yang ya sudah dalam menjalani apapun di dalam hidupnya itu ya delujur gitu aja ya. Kayak jalan aja ya. Mau kejeglong mau apa ya itu nanti, pikir nanti, pokoknya dijalanin aja ya. Jadi orangnya saya lihat memang banyak yang kurang bisa dalam melangkah atau apapun itu memikirkan secara matang, kemudian memikirkan perasaan orang, mempertimbangkan banyak hal, enggak, ya. Ya sudah, apa yang ingin dia lakukan, dia ingin putuskan, dia lakukan saja. Entah terlepas nanti ada risiko konsekuensinya, pikir kali, pikir belakangan, seperti itu. Lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia pikir belakangan juga tentang kalian, yang penting jalin dulu hubungan. Nah, terus nggak ada tujuan untuk ingin lebih serius atau ingin membahagiakan itu nanti jalanin dulu ya. Ternyata dengan berjalannya waktu kemudian mungkin ada sesuatu yang terkuak ya, terbuka sehingga membuat kalian sakit itu ya. Nanti kita lihat setelah kalian healing atau apapun itu tadi recovery, mungkin kalian membatasi ya, walaupun tidak sepenuhnya saya lihat masih proses. Nanti kita lihat bagaimana reaksi dia. Sebenarnya di sini ya energi dia kepadamu itu ingin sama-sama menyeimbangkan atau di sini itu saling memberi dan menerima ya. Inginnya seperti itu. Kalau memang kenyataannya tidak seperti itu, mungkin ada hal lain ya yang menyebabkan seperti itu. Mungkin ada faktor-faktor yang mungkin saya nggak mau bahas tentang faktornya apa ya, nanti akan tambah lebih lebih lama ya. Cuman beberapa di sini saya melihat faktornya adalah ya orang lain ada ya, terutama untuk energi ini ya, di Empress ya, mungkin ibu, mungkin siapapun. Energi ini yang mempengaruhi ya. Sebenarnya dia inginnya ya sama kalian itu bukan hanya sekedar berhubungan, relationship, tapi saling mengisi ya. Sebenarnya seperti itu energi dia kepadamu ya. Oke, lanjut ya. Saling ingin imbang sih, pengennya itu seimbang gitu, bukan hanya kalian aja, bukan hanya dia aja ya, saling membangun. Oke. Energinya sebenarnya kalau saya lihat ya, walaupun mungkin dia sangat melukai kalian, dia mungkin banyak bohong sama kalian. Secara energinya dia di sini itu Queen of Wands. Orangnya itu eh, penuh kasih sih saya lihat. Penuh kasih, kemudian yang ditunjukkan memang kayak yang baik-baik itu kalau saya lihat sebenarnya bukan palsu ya.
bukan kepalsuan. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang mungkin, tidak dia sampaikan kemudian atau tidak mungkin bagi dia nggak perlu atau belum saatnya, tapi kemudian terbuka, itu yang mungkin menyakitkan kalian. Tapi di sini saya melihat energi dia tidak ada energi ingin menyakiti atau energi untuk jahat sama kalian, mohon maaf ya. Mungkin kalian berharap orang ini jahat kemudian dapat karma gitu ya. Jangan teman-teman, di sini sebenarnya energi dia baik kepadamu, ya. Kalau gitu kita lihat ya, niat tujuannya itu sebenarnya apa. Kalau di sini sekilas saya lihat tujuannya baik sama kalian, tapi mungkin di tengah perjalanan ya, ada sesuatu hal yang terjadi. Sementara dia pun juga bukan orang yang suka berencana ya, dilakoni wae ya, dijalani saja. Modelnya sih seperti itu. Tapi di tengah perjalanan memang ada sesuatu hal yang membuat kemudian berubah ya. Mungkin, ada satu kejadian yang membuat kalian syok tadi, sehingga ya hubungan jadi morat-marit ya, jadi, berantakan. Sebenarnya kalau saya lihat energinya orangnya baik, oke. Sekarang bagaimana kondisi dia ya? Orang ini sebenarnya sekarang kondisinya gimana? Karena saya lihat kalian orangnya sedang mencari pencerahan, kalian mungkin mencari hal-hal yang baik, membatasi hal-hal yang buruk. Bagaimana dia menyikapi ini? Bagaimana dia menilai kalian? Bagaimana kondisi dia saat ini? Itu kita harus lihat ya. Kayaknya perlu deh kita lihat. Kita lihat ya teman-teman ya. Coba kita lihat kondisi dia saat ini, terutama setelah kalian mungkin banyak membatasi, kalian banyak sibuk dengan diri kalian sendiri ya, recovery ya, menyembuhkan luka batin. Dianya gimana? Apakah dia ada rasa bersalah kek, atau dia rindu kek, atau apa? Coba saya lihat ya. Saya lihat. Detail banget ya hari ini ya. Tumben juga ya. Kadang-kadang saya memang diarahkan untuk detail, kadang-kadang saya cuman pendek gitu. Itu bukan mau saya ya teman-teman ya. Karena sekali lagi saya menyerahkannya kepada semesta, saya tukang baca. Tarot reader, tukang baca kartu. Tarot, ya. Oke, ada yang mencolok. Oke. Di sini ada Six of Swords ya. Memang teman-teman di sini setelah mungkin kalian juga menjaga jarak, saya melihat dia itu juga mengambil pelajaran sih. Dia mungkin tidak mengganggu kalian ya. Dengan harapan dia mungkin berharapnya ya mungkin kamu sedang mungkin kalian juga ngomong ya, "Mohon maaf ya, saat ini saya mungkin banyak menarik diri karena saya sibuk dengan urusan saya sendiri, saya menyembuhkan luka batin, maka dari itu mungkin kita nggak bisa sering ketemu atau mungkin memang secara nyata tiba-tiba kalian sudah nggak mau lagi terhubung sama orang ini." Walaupun kalian terkadang juga masih gelisah ya. Terkadang memang gini loh teman-teman, orang kalau yang meninggalkan ya, atau yang menghindar itu biasanya rasanya lebih berat sih, lebih berat gitu. Jadi seperti itu teman-teman dan dia di sini juga mengambil pelajaran saya lihat ya, mengambil pelajaran juga sambil mikir-mikir gitu. Secara memang orangnya nggak sejahat mungkin yang gimana-gimana ya, apalagi yang sedang sakit ya, entah itu sakitnya ini 2 saya nggak ambil, yang sakitnya terutama soal mental ya. Kasihan sih. Oke. Worry. Teman-teman, orangnya khawatir ya, khawatir. Ada rasa kondisinya penuh kekhawatiran dan kegelisahan ya. Terutama mungkin banyak juga yang apakah dia memikirkan saya ya? Betul teman-teman, dia juga memikirkan kalian. Apalagi kalau di mana kalian itu yang sempat ada yang namanya konflik ya. Itu di sini dia sangat khawatir ya. Khawatir kalian terlukanya dalam ya. Tapi sekali lagi ya, kenapa dia mungkin banyak yang tidak membuat effort atau bertindak atau menuju kalian ya. Karena dia di sini saya melihatnya memberikan kesempatan untuk kalian untuk hidup dengan diri kalian sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin meredakan rasa marah ya, baik dia atau mungkin kalian. Kemudian di sini saya lihat orangnya juga lagi nggak punya duit. Lagi nggak punya duit. Kemudian saya juga melihatnya di sini orangnya banyak yang sakit memang teman-teman ya, sedang sakit. Itu sih, banyak gelisah.
banyak nggak tenang hidupnya. Lanjut ya. Oke. Teman-teman di sini, dia kondisinya itu sering jarang bisa tidur, teman-teman ya, insomnia, banyak sering sakit kepala. Tapi di sini orangnya berusaha untuk kuat, ya, menguatkan diri. Banyak yang sakit, teman-teman. Kondisinya nggak sehat. Banyak yang perang batin, sedih, susah, sakit kepala. Ya, gimana kondisi dia? Nggak bisa tidur, banyak yang nggak bisa tidur, teman-teman, sulit tidurnya. Kalaupun tidur banyak mimpi buruk dan mungkin tidurnya nggak berkualitas. Saya lihat seperti itu. Lanjut ya. Oke. 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 Mohon maaf teman-teman, di sini kayaknya dia itu sedang ada saat-saat di mana dia itu ingin membuat bangga atau ingin dihargai, ya. Tapi mungkin kalau memang di sini saya juga melihat, mohon maaf, dia itu merasa bangga sama kalian, ya. Maka dari itu mungkin dia nggak begitu mengganggu kalian, mungkin memberikan space ya atau ruang untuk kalian untuk berkarya, untuk berkembang ya, membebaskan kalian untuk apapun yang baik. Di sini karena di sini saya merasa dia ingin kalian itu menjadi nggak terluka, kalian itu sukses, kalian itu berhasil, kalian itu berjaya, seperti itu ya. Dan kalian menjadi sosok-sosok yang membanggakan, ya. Ada yang dibanggakan, tidak hanya luka saja, ya. Tidak terus-menerus terluka. Kemudian kondisi dia saat ini juga sedang berusaha untuk membuat orang lain bangga pada dirinya, tidak memandang dia melas, tidak memandang dia itu kayak dia ingin menjunjung harkat martabat ya, harga diri dia, kehormatan dia. Dalam fase-fase seperti itu, ada masa-masa dia seperti itu. Walaupun di sini mungkin secara keuangan banyak yang terpuruk, tapi dia tidak ingin terhina. Paham ya maksud saya ya? Seperti itu kondisinya. Oke, kita lihat ya. Kondisi dia saat ini. Oke. Energi di Empress ini besar sekali. Dan saya rasa dia pun juga berusaha. Saya melihat di sini ada yang merawat dia ya, ada yang merawat ya, ada yang merawat dia. Ada yang sangat dekat sama dia, sosoknya adalah sosok feminin. Saya melihatnya seperti itu. Dan ada yang menguatkan juga. Saya juga banyak melihat dia mendoakan sosok feminin, ya. Banyak mendoakan, banyak berdoa. Mohon maaf di sini mungkin yang mendoakan sosok ibu, ya, mendoakan sosok ibu. Atau mungkin dekat dengan ibu, minta ridhonya ibu. Bagus ya orangnya ini nggak jahat loh teman-teman. Jadi mungkin kalau seseorang yang mungkin membuat kalian luka batin itu jahat banget ya. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya teman-teman. Karena sosok yang mungkin palsu ya, yang membuat kalian terluka ini nggak sejahat itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, silakan kalian pilah-pilah sendiri. Kalian bijak, saya yakin kalian cerdas ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya saat ini dia? Ya sedang menyeimbangkan sih. Menyeimbangkan ya. Berusaha berpikir keras ya, tapi sering lelah. Ya, kondisinya seperti itu. Apakah dia tidak memikirkan saya? Memikirkan ya teman-teman ya, memikirkan. Dia banyak memendam ya, sebenarnya dia banyak yang ingin diomongkan, cuman dia memberikan waktu untuk kalian, memberikan space untuk kalian, ruang untuk kalian sehingga mungkin dia gak ganggu kalian ya. Karena saya tidak melihat orang ini datang kepada kalian ya. Jadi untuk yang masih datang terus ya, datang terus. Mungkin ada beberapa yang datang ya, tapi mungkin nggak banyak omong ya, kayak menahan dirinya untuk berbicara. Sebenarnya
ada apa? Adakah yang ingin dia sampaikan tapi tidak dia sampaikan, yang dia tahan? Karena saya merasakan di sini ada yang tidak disampaikan ditahan ya, tapi lebih kepada rasa penyesalan, rasa bersalah atau rasa ungkapan-ungkapan hati dia kepada kalian. Coba saya ambil 3 aja ya. 3 atau 1 ya? 1 aja ya. 1 aja. Ini oracle, it's okay cuman ambil 1 ya. 1 aja. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian? Ya. Yang dia sampaikan atau yang ada di dalam hatinya ya, mungkin tidak tersampaikan ya. Yang terpendam, unek-uneknya 1 aja yang sebenarnya ingin dia sampaikan ya, tapi mungkin tidak disampaikan. Yang di dalam hatinya apa? 1 dikasih 2. Bentar, di sini ada. Oke. Saya itu, hidup saya ini sebenarnya, saya tulis ya di sini soalnya takut lupa, saya kan nggak pinter orangnya. Hidupku tak seindah tampaknya ya. Sebenarnya mungkin kalian melihat saya atau menilai saya, hidupku saya begini dan begitu ya. Mungkin kalian lihat saya baik-baik saja. My life is not as together as it seems. Nggak seperti ya sayang sinawang ya, hidupku tidak sebahagia yang saya tampakkan. Tidak seperti kelihatannya ya. Mungkin saya di sini tuh tanpa dirimu ya, di mana kamu sudah mungkin proses berjaya itu tadi ya, berjaya, proses healing, recovery, berusaha bijak. Saya seperti kehilangan sosok kamu karena di sini I want you. Aku menginginkan dirimu. Kalau nggak ada kamu, ya hidup saya nggak sebahagia tampaknya. Walaupun tampaknya aku bahagia, tampaknya baik-baik saja. Tapi tidak segitunya, karena apa? Tanpa dirimu. Kalau memang itu ada kamu, mungkin aku memang benar-benar bisa bahagia. Karena tanpa dirimu, ya, hidup saya kurang. Karena di sini I want you. Berarti di sini tanpa dirimu, ya, dia menginginkan diri kamu. Untuk apa? Untuk membuat dirinya bahagia. Jadi apa? Logikanya, tanpa dirimu aku nggak bahagia. Gitu. Ya. Jadi teman-teman kalian pun juga harus bijak, harus sesuaikan dengan realita yang ada, yang kalian alami. Kalau memang orang ini adalah pergi meninggalkan kalian ya, pokoknya yang tidak ada di sini ya, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. Jadi jangan terlalu sensitif, jangan terlalu kegeeran, kalian harus sesuaikan. Karena ini general nggak bisa cocok semua dari awal sampai akhir, ada sih yang bisa cocok ya. Kalau memang energinya ketarik ke sini semuanya, mungkin ada hanya beberapa bagian energi yang ketarik gitu loh. Bisa ya, bisa memahami ya. Jangan dipaksakan karena ini memang umum ya. Pembacaan massal bisa diartikan seperti itu. Sehingga energinya pun energinya muasal, wong akeh, orang banyak. Seperti itu. Jadi ini yang ingin dia sampaikan ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana sih saya harus menyikapi ini? Apakah saya terus healing? Apakah saya karena kasihan ternyata dia itu kondisinya seperti itu? Ya, saya harus bagaimana? Kalau soal pilihan, saya tidak akan pernah memberikan advice untuk memilih salah satu. Yes or no, ya. Tetap stay atau leave atau pergi, ya. Atau bagaimanapun, enggak, karena kalian yang mengalami, walaupun ceritanya sama, ya. Tapi karakter, personal, secara personal atau kebahagiaan seseorang, yang merasakan kan kalian sendiri. Ini hanya bisa kalian jadikan dasar pertimbangan, salah satu dasar pertimbangan, sebagai salah satu masukan ya. Tapi untuk eksekusinya, ya monggo silakan kalian supaya gini loh, tidak yang instan saja, tapi kalian juga bisa berpikir ya, mempertimbangkan. Itu mendewasakan ya. Bisa mendewasakan kalian, meninggikan derajat kalian, membuat kalian jadi manusia yang lebih
lebih apa ya, lebih semakin lama semakin berarti, banyak isinya gitu, bukan yang kosong, yang serba instan. Paham maksud saya? Itu sih. Coba kita lihat ya, pesan semestanya apa ya, pesan semesta boleh diambil boleh enggak ya. Tapi saran saya pesan semesta itu semuanya kan baik ya. Diambil sisi positifnya, kalau memang itu positif untuk kalian ambillah ya. Bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan juga untuk memutuskan sesuatu monggo ya. Kita lihat ya. Saya ambil satu aja ya. Pesan semestanya satu aja. Kalau dikasih dua monggo nggak apa-apa. Tapi saya ingin ya satu. Satu aja. Ini oracle. It's okay. Satu aja. Saya nggak ambil inisial ya akhir-akhir ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya ambil sih. Cuman kadang-kadang kalau memang yang dibahas itu banyak ya. Daripada banyak durasi yang terbuang hanya untuk ocok-ocok ya. Kocok-kocok. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Dikasih satu. Express love through gift. Ya, a small token of love can convey great appreciation. Ya, jadi sebenarnya gini, kalaupun kalian tidak terhubung sama orang ini, tapi kalian punya perasaan atau masih gelisah ya, masih gelisah, masih bimbang dan sebagainya ya. Di sini express love through gift. Gift itu adalah pemberian atau sesuatu yang dibagikan kepada orang lain. Ya. Teman-teman, kalau segala sesuatu yang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian dan itu terasa berat, ya. Ini sarannya kalau saya sih lebih mengarahnya kepada sedekah ya atau sodakoh ya atau berbagi dengan orang lain. Ya, itu kalau saya ya, saya sangat yakin sodakoh ya atau sedekah atau berbagi dengan orang lain itu bisa apa ya, banyak manfaat positifnya untuk diri kita, ya. Menenangkan hati, membahagiakan hati, menenteramkan hati, kemudian bisa membantu orang lain. Manfaat kan, ya, manfaat bisa jadi pahala, ya. Kemudian membersihkan dosa-dosa, membersihkan hal buruk dalam diri kita, harta kita, hati kita, pemikiran kita, banyak hal. Di sini sarannya sedekah. Kalau kalian kadang-kadang manusia itu licik ya, liciknya gini sih, bukan licik dalam artian konotasinya buruk ya. Tapi gini, kadang-kadang kita bergining ya sama Tuhan ya, sama semesta. Saya mau sedekah, semoga dengan saya sedekah ini permasalahan saya segera terselesaikan ya, segera ada solusi. Itu kan bergining ya. Tapi, daripada kita nggak sedekah, kita nggak usaha, nggak apa, lebih baik, itu lebih baik gitu loh ya. Tapi yang lebih baik adalah sedekah itu ikhlas, nggak mikir apa-apa, tidak mikir kembalinya, ya. Jangan beri perhitungannya sama Tuhan, intinya seperti itu. Dan kalau kita yakin ya pasti ya datangnya kebaikan itu bisa dari manapun ya. Datangnya pun bisa kapanpun ya. Bukan bisa jadi kita sudah sedekah sekarang kemudian dibalas berkali-kali lipat, saat itu juga bisa. Bisa kalian review ya. Kalau kalian memberikan sesuatu secara ikhlas atau membantu orang lain atau sedekah-sedekah itu bisa tenaga, bisa pikiran, bisa apapun ya. Gift itu bisa macam-macam, pemberian itu bisa macam-macam. Jadi di sini sarannya adalah sedekah. Ya mohon maaf teman-teman, maksudnya berbagi ya. Mungkin saya ini adalah orang yang nggak baik ya, sudah bermulut ketus ya kan, omongannya nggak ada yang enak didengerin ya. Bukan orang yang baik lah istilahnya seperti itu. Tapi jangan dilihat siapa saya ya teman-teman ya, tapi apa yang saya sampaikan kalau memang itu baik, monggo silakan diambil ya. Jangan dilihat siapa yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikannya. Untuk siapapun, bukan untuk kalian yang nonton tarot ini ya. Bukan hanya kalian melihat saya ya, tapi kalian melihat siapapun harusnya seperti itu, apa yang bicarakan, bukan siapa yang berbicara. Seperti itu ya teman-teman, di sini express love. Ekspresikan cinta dengan pemberian. Artinya apa ya, kalau kita mau dicintai sama Tuhan, kita mau dicintai banyak orang, mau hidup kita itu penuh cinta ya, berbagilah. Seperti itu teman-teman. Kalian mau kartu lagi? Nggak usah ya teman-teman, sudah banyak ini, sudah 59 menit mau 1 jam.
ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini bermanfaat, ambil yang positif, kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya banyak yang kurang berkenan, mohon maaf, mohon dimaafkan. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang bijak, terutama yang sudah sering nonton ini karena saya sering berbagi ya, kita sharing ya, untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih positif lagi ya. Baik saya ataupun kalian yang nonton ya. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka ya, supaya kalian itu nggak buang-buang kuota, nonton itu yang bermanfaat. Kalau ini kalian rasa bermanfaat jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan jangan lupa berikan, dukungan berupa like, share, dan komen. Juga terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, kalian adalah semangatku. Karena sebenarnya saya sering malas ya, tapi baca komentar jadi semangat lagi, baca komentar jadi semangat lagi, karena banyak yang dukung. Makasih ya dukungannya. Dan untuk yang personal reading karena ini adalah, energi rame-rame, energi massal ya teman-teman ya. Kalau yang ingin personal reading silakan, daftar dulu ya. Daftarnya kemana? Ke nomornya WA admin saya, admin bukan saya ya. Itu ada di bawah video ini namanya Mbak Tia. Daftarnya caranya gimana? Hanya ketik daftar tarot. Selain ketik daftar tarot tidak akan dibalas ya, tidak akan ditanggapi ya. Jadi daftar tarot, mau tahu info tentang, pembacaan tarot ya, walaupun nggak punya uang Bunda, karena Bunda kan berbayar, iya berbayar, tapi saya ingin tahu gimana sih caranya, monggo silakan, tapi hubungin Mbak Tia. Tulisnya ketik daftar tarot ya, daftar tarot saja, jangan yang lain. "Selamat pagi Mbak Tia, mau tanya," nggak usah ya, nanti malah bacanya minggu depan ya. Karena yang diprioritaskan adalah yang ketik daftar tarot ya. Nanti akan dibalas oleh Mbak Tia tentang tata cara dan rules-nya ya, rules-nya, terus cara pembacaannya, itu dibaca supaya kalian paham ya. Kalau kalian cocok dan kalian berminat, monggo dilanjutkan dengan mengisi data dan transfer sejumlah uang. Sudah disebutkan di sana ya. Cara pembacaan saya dengan video call WA. Jadi langsung interaksi seperti ini, bukan voice note ataupun chatting ataupun surat menyurat ya. Enggak, kelamaan ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya kalau tarot itu harus berhadapan langsung ya untuk tarik energinya. Tapi nggak apa-apa sekarang ada teknologi ya. Kalau memang harus berhadapan langsung orangnya di Inggris ya, kan ya nggak mungkin gitu ya. Tak mungkin lah, tak mungkin. Mungkin pun ya mungkin susah ya, sulit ya, susualit. Jadi ya mungkin bisa mewakili lah yang namanya video call itu bisa kita interaksi. Jadi kalau memang pada saat pembacaan ada yang ditanyakan enak ya, gitu. Oke, bukan telepon karena telepon kan nggak bisa lihat kartunya. Iya kalau telepon saya cuman cek 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 gitu ya, tapi nggak narik kartu. Kalian ya masa tahu ya. Supaya fair gitu loh teman-teman ya, sama-sama enak. Itu aja sih. Itu ya teman-teman, cara pembacaan personal di saya, ya. Nanti kalau sudah ngisi, nanti akan ada jadwalnya, ya. Jadwalnya silahkan kalian koordinasi sama Mbak Tia, ya. Bukan dengan saya tinggal membacakan sesuai dengan jadwal yang diberikan Mbak Tia, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah nonton ya. Jangan lupa dukung saya, ya, supaya saya semangat. Sebenarnya saya sudah nggak semangat. Ngapain juga buang-buang waktu bikin konten ya, ngomong-ngomong gini gitu ya. Ngomong-ngomong sendiri, jauh-jauh sendiri. Manfaat nggak sih konten saya ini ya? Kadang-kadang saya tuh mending saya melakukan hal yang lain gitu loh. Tapi banyak yang dukung, banyak yang komen, ya saya jadi tergerak untuk terus bikin konten gitu. Manfaat nggak sih? Silakan kalian tulis di komentar. Terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya. Sampai ketemu lagi di konten saya di video saya yang lainnya. Ikuti saya terus. Terima kasih banyak dan bye-bye.